Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sehari dari kelas D402. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal mengenai mata kuliah struktur baja 1. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu suatu struktur atap memikul beban mati sebesar 2,0 kN per meter persegi dan beban hidup sebesar 8 kN per meter persegi. Kemudian hitunglah beban terfaktor sesuai kombinasi LRFD. Bisa kita ketahui bersama bahwa terdapat dua hal yang diketahui di sini, yaitu beban mati dan beban hidup, di mana beban matinya adalah 2,0 kN per meter persegi dan beban hidupnya adalah 8 kN per meter persegi. Karena hanya terdapat dua jenis beban yang diketahui, yaitu beban mati dan beban hidup, maka kita hanya perlu dua kombinasi, yaitu 1.1 dan 1.2, di mana 1.2A sama dengan 1,4 D, yang dimana D ini merupakan simbol dari beban mati, sama dengan 1,4 dikali 2,0, yang dimana hasilnya adalah 2,8 kN per meter persegi. Kemudian 1.2B sama dengan 1,2 dikali beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup ditambah 0,5 dalam kurung jarak atau biasa disimbolkan ln, sama dengan 1,2 dikali 2,0 ditambah 1,6 dikali 8 ditambah 0,5 dikali 0, yang dimana hasilnya adalah 15,2 kN per meter. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa beban terfaktor yang menentukan adalah sebesar 15,2 kN per meter. Oke, langsung saja kita lanjut, kita next ke nomor 2. Nomor 2. Suatu sistem terstruktur atap dari profil 400.200.8.13 yang diletakkan setiap jarak 1,80 meter digunakan untuk memikul beban mati sebesar 5 kN per meter persegi. Beban hidup atap 2,80 kN per meter persegi serta beban angin 1,5 kN per meter persegi. Kemudian hitunglah beban terfaktor yang harus dipakai. Oke, kita lihat dan kita ketahui bersama beban, di mana beban mati sama dengan 0,66 ditambah 1,80 dikali 5 sama dengan 9,66, di mana beban hidup 0 serta jarak 1,80 dikali 2,80 sama dengan 5,04, di mana beban angin 1,80 dikali 1,5 sama dengan 2,7. Oke. Periksa terhadap kombinasi pembebanan 1.1 hingga 1.5. Satu poin 2A sama dengan 1,4 beban mati atau yang biasa disimbolkan dengan
huruf D sama dengan 1,4 dikali 9,66 yang dimana 9,66 ini merupakan beban mati sama dengan 13,524 kN per meter. Kemudian 1.2b sama dengan 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup ditambah 0,5 dalam kurung jarak atau biasa disimbolkan ln. Kemudian sama dengan 1,2 dikali 9,66 ditambah 1,6 dikali 0. Karena yang kita ketahui bersama pada soal nomor 2 ini beban hidup adalah 0. Ditambah 0,5 dikali 5,04 yang dimana 5,04 ini merupakan jarak yang dimana hasilnya adalah 14,112 kN per meter. Oke, 1.2C sama dengan 1,2 dikali 9,66 ditambah 1,6 dikali 5,04 ditambah 0,8 dikali 2,7 sama dengan 21 sama dengan 21,816 kN per meter. Oke, 1.2D sama dengan 1,2 dikali 9,66 di mana 9,66 ini kembali saya ingatkan bahwa itu adalah beban mati ditambah 1,3 dikali 2,7 ditambah 0 ditambah 0,5 dikali 5,04 yang hasilnya adalah 17,622 kN per meter. Oke, next. Oke, next di slide berikutnya 1.2E sama dengan 0,9 dikali 9,66 ditambah 1,3 dikali 2,7 sama dengan 12,204 kN per meter atau 0,9 dikali 9,66 dikurang 1,3 dikali 2,7 sama dengan 512 kN per meter. Jadi beban terfaktor yang harus dipikul profil tersebut adalah sebesar 21,816 kN per meter yang dimana itu merupakan hasil terbesar dari kombinasi pembebanan 1.1 hingga 1.5. Langsung saja kita masuk ke nomor 3. Oke, nomor 3. Sebuah kolom baja dan suatu struktur bangunan gedung memikul beban-beban aksial di mana beban mati 80 ton, beban hidup atap 20 ton, beban hidup dari lantai 110 ton, beban angin kurang lebih 30 ton, beban gempa kurang lebih 20 ton. Hitunglah beban desain kolom sesuai kombinasi LRFD. Oke, kita ketahui bersama bahwa bisa kita lihat. Nah, oke. D yang dimana merupakan simbol dari beban mati 80 ton, L yang merupakan simbol dari beban hidup dari lantai 110 ton, LN yang merupakan simbol dari beban hidup atap 20 ton, W yang merupakan simbol dari beban angin kurang lebih 30 ton, dan E yang merupakan simbol dari beban gempa kurang lebih 20 ton. Oke, langsung saja masuk ke tahap penyelesaian. Jadi
1.2a sama dengan 1,4 D atau beban mati sama dengan 1,4 dikali 80 sama dengan 112. Oke, saya lupa tulis di sini. Sorry. 112 ya. Oke. Satu poin 2B sama dengan 1,2 D atau beban mati sama dengan 1,6 L atau beban hidup dari lantai ditambah 0,5 Ln atau beban hidup atap sama dengan 1,2 kali 80 ditambah 1,6 dikali 110 ditambah 0,5 dikali 20 yang dimana hasilnya adalah 282 kN per meter. Oke, 1.2C sama dengan 1,2 dikali 80 ditambah 1,6 dikali 20 ditambah 0,5 dikali 110 sama dengan 183 kN per meter. Oke, yang terakhir 1.2D sama dengan 1,2 D atau beban mati ditambah 1,3 W atau beban angin ditambah 0,5 L atau beban hidup dari lantai ditambah 0,5 Ln atau beban hidup atap sama dengan 1,2 dikali 80 ditambah 1,3 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 110 ditambah 0,5 dikali 30 sama dengan 205 kN per meter. Oke, itu saja beberapa contoh soal yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.